Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat ditolong Allah untuk istiqomah ngaji. Bisa istiqomah ngaji itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena salah satu keutamaan orang ngaji itu insya Allah setelah nanti ngaji ini kita akhiri, maka kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Itu menurut Nabi. Di dalam satu hadisnya Nabi menjelaskan bahwa di tengah-tengah orang yang ngaji seperti kita ini hadir malaikat-malaikat. Jadi ibu bapak saudara-saudara harus yakin bahwa di antara kita ini sekarang banyak malaikat. Banyak malaikat. Jadi ketika ngaji itu pun berdoa yang banyak untuk keperluan kita masing-masing. Agar nanti setelah pulang, setelah kajian ini selesai, nanti dilaporkan oleh malaikat bahwa si fulan sedang meminta ini kepada engkau ya Allah. Terus seperti itu. Jadi menurut Nabi para malaikat tuh sayap-sayapnya itu menjulang sampai ke langit sana. Nanti kalau sudah kita tutup pengajian ini, mereka langsung terbang menuju Allah dan laporannya bahwa di tempat ini baru saja selesai dilakukan kajian-kajian. Yaitu apa? Mengkaji atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha agar bisa istiqomah ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan mempelajari, mengingat kembali amal ibadah sehari-hari yang biasa dilakukan Nabi. Amal ibadah mulai bangun tidur sampai nanti tidur kembali. Kita sampaikan secara bersambung. Ya. Kita sudah banyak ya menyampaikan itu. Yang terakhir kemarin kan kita menyampaikan ke masjid ya, ke masjid dianjurkan, sangat dianjurkan. Para ulama ada yang mewajibkan bagi yang laki-laki untuk ke masjid, bagi yang tidak punya uzur. Sedangkan bagi yang wanita lebih utama sholat di rumah. Itu sudah kita sampaikan yang kemarin. Ya. Maka sekarang kita akan membahas tentang berangkat ke masjid. Nah, berangkat ke masjid itu aja sudah, kalau kita amalkan apa yang dilakukan Nabi, itu banyak sekali pahalanya ya. Setiap berangkat ke masjid ini diamalkan. Tidak hanya di waktu subuh, bisa di waktu zuhur, bisa di waktu asar, waktu maghrib atau waktu isya. Semuanya di waktu-waktu kita berangkat ke masjid ini kita amalkan. Apa yang bisa kita amalkan? Yang pertama, ini mudah sekali untuk kita amalkan, tapi kita sering lupa. Apa itu? Doa keluar rumah ya. Ketika mau berangkat ke masjid, kita berdoa keluar rumah. Yaitu apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah itu, kita doa seperti itu. Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja. Jadi kita mau keluar rumah itu loh, mau berangkat ke masjid, doa ini ya. Maka kita nanti merasa dituntun oleh Allah untuk mengambil jalan yang terbaik ya. Untuk mengambil jalan yang terbaik. Lalu doa ini menjadi benteng dari gangguan setan gitu. Dari gangguan setan. Lalu
dengan berdoa seperti itu seolah-olah atau memang seperti itu kita menyerahkan urusan kepada Allah. Ya. Mau di jalan, mau jatuh, mau mati atau apa, kita serahkan kepada Allah. Itu pasti yang terbaik menurut Allah. Pasti yang terbaik. Lalu pasti berpahala itu, berpahala. Kenapa? Karena taat pada Allah dan taat pada Rasul. Setelah itu, setelah berdoa itu melangkah keluar dari rumah itu menuju masjid pakai kaki kanan. Kenapa? Karena kita mau ke masjid. Kaki kanan dulu baru ke kiri, ya toh? Baru kiri. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, berangkat ke masjid itu kadang kita dapat bonus pahala ya, dapat bonus pahala. Apa misalnya bonusnya? Jika ketemu tetangga ya, jika ketemu tetangga atau jamaah lain ya, ketika jalan ke masjid lah, maka kalau kita ketemu tetangga atau jamaah yang lain, kita bisa apa? Memberi salam, satu. Yang kedua tersenyum. Yang ketiga berjabat tangan. Yang ketiga menanyakan kabar. Yang kelima mendoakan. Itu paling tidak yang bisa kita lakukan kalau ketemu dengan tetangga. Kalau kita lakukan itu semua berarti kita akan berpahala. Coba memberi salam yang pertama. Coba kita bahas beberapa di antaranya ini ya. Hadis riwayat Muslim nomor 2162 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimu alal muslimi sitan. Hak manusia kepada manusia, hak muslim kepada muslim yang lain ada 6. Jadi ada 6 kewajiban kita kepada muslim yang lain. Yang salah satu diantaranya saya bahas karena yang sedang sesuai dengan yang dibahas, yang kita bahas. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan itu, dengan saudara muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya. Jadi kalau kita ketemu laki-laki sama laki-laki, kita ucapkan salam. Jadi jangan gengsi untuk memulai mengucapkan salam ya. Lalu misalnya ketemu tetangga, kita enggak memberi salam. Kenapa? Karena tetangga kita tidak memberi salam. Tidak seperti itu yang diajarkan Nabi ya. Terus memberi salam itu sunnah memang ya, sunnah. Kalau dilakukan berpahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi itu adalah pekerjaan yang utama. Karena apa? Karena tadi itu kita memenuhi haknya bahwa saudara kita sama muslim. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2694 dari Abu Umamah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyan ayyuhuma yabda'u bis salam." Wahai Rasulullah, jika 2 orang laki-laki bertemu, siapakah hendaknya yang memulai mengucapkan salam? Ini juga bisa kita ubah redaksinya. Jika 2 orang wanita bertemu, siapakah yang memulai mengucapkan salam? Ini kan pertanyaan yang mendasar. Kalau kita bertemu sama laki-laki, siapa dulu yang mengucapkan salam? Maka apa jawabannya Nabi? Aulahuma billahi ta'ala. Nabi tidak melihat siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih dekat rumahnya ke masjid, siapa yang lebih ganteng misalnya, atau siapa yang keturunannya lebih hebat. Tidak melihat itu Nabi. Tapi Nabi menjawab, aulahuma billahi ta'ala. Yang lebih dahulu memberi salam adalah orang yang lebih utama di sisi Allah. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita di jalan, kita bilang assalamualaikum. Berarti apa? Kita lebih utama di hadapan Allah. Makanya kadang kita menemukan apa? 2 orang ketika ketemu, mereka berebut untuk memberi salam. Kenapa? Karena itu tadi. Yang pertama itu berarti apa? Yang lebih utama. Jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua yang bisa kita lakukan kalau bertemu dengan tetangga waktu mau jalan ke masjid, tentunya ini juga dilakukan ketemu di kesempatan-kesempatan yang lain, tidak hanya kalau ke masjid saja ya, tersenyum ya. Hadis riwayat Bukhari dari Jarir radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau semenjak aku masuk Islam.
Jadi Jarir ini rupanya setelah masuk Islam sering ingin bertemu Nabi. Tidak pernah dilarang oleh Nabi. Dan perhatikan kesaksian dari Jarir ini, lanjutannya. Dan tidaklah Nabi itu melihat aku, melainkan beliau tersenyum ke wajahku. Jadi Nabi kalau ketemu sahabat itu, Nabi selalu tersenyum. Ya. Ayo kita tiru hal-hal yang seperti ini. Bukannya hal seperti ini mudah sebetulnya. Tapi kita sering gengsi untuk melakukannya. Kita sering digoda oleh setan agar apa? Agar tidak melakukannya. Lalu yang berikutnya berjabat tangan. Ya. Berjabat tangan itu keterangannya di hadis riwayat Tirmizi nomor 2654 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Minta ma mittahiyati ahad akhdu bitti billadi." Termasuk kesempurnaan penghormatan adalah berjabat tangan. Berarti kalau kita berjabat tangan dengan orang lain itu apa? Kita menghormati orang itu. Dan di hadis yang lain dikatakan apa? Kalau kita berjabat tangan sesama muslim, sesama laki-laki muslim, maka dosa-dosa dari orang yang berjabat tangan itu akan berguguran, ya. Akan berguguran. Maka itu kalau ketemu dengan saudara, waktu mau ke masjid, sesama laki-laki, itu mari kita usahakan berjabat tangan. Lalu, tapi walaupun begitu, kita tidak boleh berjabat tangan dengan lawan jenis, laki dengan perempuan tidak boleh. Ini ada hadisnya, hadis riwayat Ahmad dari Asma binti Yazid. Rasulullah SAW mengumpulkan para wanita, kaum muslimin untuk berbaiat, ya, untuk berbaiat. Berbaiat itu berarti apa? Mengucapkan janji setia kepada Islam, ya, kepada Islam melalui Nabi, ya, janjinya itu. Maka Asma ini berkata kepada Nabi, "Tidakkah Tuan ini maksudnya Nabi, tidakkah Nabi mengulurkan tanganmu, wahai Rasulullah?" Untuk apa mengulurkan tangan? Untuk berjabat tangan dengan para wanita itu. Maka Rasulullah bersabda, menjawab, "Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan perempuan." Itu artinya apa? Kita pun harus menirunya. Tidak berjabat tangan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan. Akan tetapi aku hanya sekedar mengambil sumpah dari mereka. Jadi hanya mengambil sumpah, tidak berjabat tangan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, masih ada beberapa hal yang kita lakukan tadi itu seharusnya kalau kita bertemu dengan tetangga. Tapi untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Lanjutannya bisa kita sampaikan di waktu yang akan datang. Agar Bapak, Ibu, saudara-saudara itu penasaran, ya, apa yang dilakukan selanjutnya gitu. Agar terus ngaji dan ngaji, ya. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.